Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Arnusi dengan NIM 21.11.4035. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi file dan struktur directory. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke dalam percobaan. Kita mulai dari percobaan pertama. Kita cari dulu di bagian back. Nah, di sini di halaman 26. Nah, di sini ada percobaan pertama yaitu directory. Nah, untuk melihat yang pertama yang kita lakukan adalah untuk melihat directory home, kita cukup mengetikkan pwd enter. Nah, di sini ada sebuah jawaban /home/parno. Nah, ini untuk melihat isi directory dari home. Nah, yang kedua adalah echo. Ini sama saja jawabannya, echo huruf besar home. Nah, enter. Nah, di sini sama saja. Kita clear. Nah, yang kedua di sini adalah untuk melihat directory aktual dan parent directory. Nah, kita cukup mengetikkan pwd cd pwd lagi pwd cd spasi titik pwd cd titik 2. Di sini ada. Nah, kita udah masuk ke dalam directory home. Kita masuk lagi ke dalam pwd. Nah, kemudian kita cd. Nah, kita udah keluar dari directory home-nya. Nah, masuk yang berikutnya adalah membuat satu directory lebih dari satu directory atau subdirectory. Nah, kita mengetikkan pwd mkdir abc a/d a/e b/f a/d a/a. Nah, agar kita ngeceknya dari ls. Nah, file yang tadi ada di atas sini filenya. Yang kemudian kita mengecek file dari A nya ini, file A, file directory dari A, set directory. Kita clear dulu, clear. ls a. Nah, tadi kita udah membuat dari A, D. Nah, di dalam directory A itu ada D dengan E. Nah, ini di sini ada jawaban ini. Udah sesuai. Nah, kita masuk lagi untuk melihat dari A di dalam A/D itu ada apa. Nah, kita masuk nih ls sl a. Nah, di sini ada menjawab tentang, di sini ada 4, totalnya 4. Nah, gitu. Kita masuk ke yang berikutnya, mengapa satu atau lebih directory hanya dapat dilakukan pada directory kosong. Nah, kita masuk nih rmdir. Nah, nanti terbaca pesan error dir. Nah, itu pesan errornya. Terus kita masuk ls kurang l b. Nah, kemudian rmdir kita menghapus directory di dalamnya nih b/f b. Nah, rmdir spasi. Kita cek nih ls b. Nah, sudah kita masuk. Nah, maka jawabannya itu adalah terdapat pesan error. Nah, ini karena di dalam /b ini udah dihapus, ada pesan. Kita sudah mengetikkan rmdir, kita udah menghapus file yang ada di dalam B, yaitu file f ini. Gitu. Nah, terus kita masuk ke berikutnya, ada
untuk navigasi direktori dia instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain. Nah, kita masuk di pwd, terus lsl, kita clear dulu, terus cda pwd. Nah, kita udah berada di dalam direktori A, terus kita keluar dengan cd. Nah, cd titik-titik ini kita untuk keluar dari sebuah direktori. Nah, kita masuk ke dalam pwd lagi, pwd, terus kita masuk ke cd slash home slash nama user kalian. Di sini nama user saya. Nah, langsung slash c. Nah, kita masuk ke dalam direktori C, terus kita pwd lagi. Nah, kita sudah berada di dalam direktori C. Dan kemudian kita masuk ke dalam C user kalian slash C. Nah, terdapat pesan error yang kita pwd. Itu karena dari pesan di atas ini ada C. Nah, direktori ini nih, di dalam ini nih ada pesan error nih. Kita langsung masuk ke dalam yang percobaan kedua, manipulasi file. Nah, sebelumnya kita keluar dulu dari direktori C, kita clear, kita masuk ke dalam perintah cp untuk mengcopy file atau seluruh direktori. Nah, cut contoh. Nah, di sini kita bisa untuk mengcopy file dari seluruh direktori yang ada di dalam contoh. Misalnya membuat sebuah file. Kita Ctrl D, terus kita masuk ke cp contoh 1 ls, kita cek nih kurang L. Nah, sudah ada di dalam sebuah direktorinya. Nah, ini direktori yang tadi mengcopy file dari seluruhnya. Terus yang kemudian kita masuk ke dalam cp contoh A. ls kurang L A. Nah, file contoh yang tadi udah masuk ke dalam direktori A. Nah, kita masuk lagi cp contoh 1 a/d ls l a d. Kita mengeceknya nih. Nah, ini sudah masuk di dalam sebuah direktori dari A. Di dalam direktori A itu ada A, ada contoh 1, contoh dengan contoh 1 gitu. Nah, kita masuk yang berikutnya. Di sini ada perintah env untuk memindah file. Nah, di sini kita masuk untuk memindah filenya nih. Kita clear dulu. Nah, kita masuk nih env untuk memindahkan contoh 2. Kita masuk yang berikutnya di ls untuk mengeceknya apakah sudah. Nah, di sini sudah ada nih contoh 2. Kita masuk ke berikutnya, ada env contoh 1 contoh 2 ad/d a/d contoh 2 a/d a/d. Nah, file dari
kita udah memindahkan dengan fungsi env ini contoh 1 contoh 2 dimindahkan dalam directory a/d. Nah, di dalamnya ada contoh yang tadi kita udah pindahkan, kemudian ada hasil pengkopian tadi yang pertama ada contoh, kemudian contoh 1 contoh 2 juga ada di dalam, karena kita sudah menggunakan perintah env untuk memindahkan filenya. Yang berikutnya di sini ada perintah rm untuk menghapus file. Nah, kita clear dulu biar mudah dilihat. Di sini ada rm contoh 2. Nah, kita ini berarti menghapus file contoh 2-nya. Nah, jika di sini rm contoh 2 ls. Nah, di sini file contohnya sudah ada di remove, udah di remove. Nah, file directory-nya sudah tidak ada. Nah, kita masuk ke dalam rm, ke dalam perintah berikutnya. Di sini ada rm kurang i contoh. Clear contoh kurang rf ac. Sorry, rm rf ac object ls kurang l. Nah, file A-nya tadi sudah, yang tadi di atas sudah ada, kemudian di sini sudah tidak ada karena kita menghapus filenya, file A dengan C. Kita masuk ke percobaan ketiga. Di sini ada symbolic link, membuat shortcut file link. Nah, di sini kita masuk membuat shortcut. Nah, echo apa kabar, jangan lupa tanda petiknya, dan kita dengan simbol tanda lebih dari kita masukkan ke dalam hello.txt. Nah, kita pindahkan dalam file hello.txt. hello.txt ls untuk mengeceknya. Nah, di sini sudah ada hello txt-nya. Nah, kita clear. Kemudian kita mengecek status ya. ln set mail hello dot juga my dear dot hello dot juga ln s set by dot txt ls kurang l by dot txt. Nah, sini sudah terjadi proses. Nah, itu di dalamnya by dot txt ada dipindahkan dalam setnya tadi. Nah, di sini kita membuat shortcut link. Berarti di sini sudah jadi shortcut link. by.txt. Kita masuk ke berikutnya. Untuk melihat isi file dengan cara ls kurang l. Nah, file hello.txt, file hello.txt, file by.txt. Nah, symbolic link to z. Nah, ini nih. Kemudian kita masuk ke percobaan kelima. Di sini ada mencari file.
mencari file. Di sini kita ada perintah find, nah, clear find slash home name tanda petik 2 tanda bintang .txt tanda tutup petik print my error .txt enter. Kita cek di cut my error .txt. Di sini ada banyak filenya. Nah, kita di sini tadi kita mau masukkan nih file txt.txt. Ada banyak sekali di sini file .txt ini. Nah, di sini kita berarti kita mencari file dari my.txt-nya nih. Ini yang ada .txt. Nah, perintah which, kita masuk ke which with ls. Perintah lokasi. Nah, kita bisa ke lokasi bintang .txt. Tutup tanda petik. Txt. Nah, di sini saya sudah menginstal sesuatu yang dimana untuk memakai perintah locate ini, locate lokasi ini. Nah, di sini saya sudah menginstal sudo apt install mlocate. Nah, sudah perintah di atas. Nah, kita sudah kita menginstal package-nya. Nah, kita langsung masuk ke dalam perintahnya nih tadi. Kita clear dulu ya, kita clear biar kita masuk. Kemudian kita pakai login seru bintang .txt. Salah .txt. Nah, muncul dimana kita perintah which, nah perintah login. Nah, dimana file yang berakhiran .txt itu semuanya akan keluar. Nah, kita masuk ke yang berikutnya, perintah ke-6, percobaan ke-6. Ada grep halo tanda bintang .txt. Kita masuk ke dalam latihan. Cobalah urutan perintah berikut. Nah, kita coba nih. Satu-satu. cd, pwd, ls, al. Nah, ini tidak ada spasi. Nah, kita bisa melihat semua filenya. Kita clear. Kemudian kita masukkan kode berikutnya, ada cd dot spasi dot, kemudian ada pwd cd spasi dot dot. Kita masuk ke dalam directory home, terus kemudian ada ls al, kita mau cek semuanya. Nah, di sini ada titik yang tadi kita udah bikin, terus titik 2, dan terus ada di sini ada user, nama user kita. Terus kemudian yang berikutnya di sini ada cd titik untuk keluar dari home, pwd, kemudian ls, kita melihat semua filenya lagi, kita clear, depo. Nah, terus kita cd/etc. Nah, kita masuk dalam directory etc, kemudian ls al more.
Sini kita enter sampai selesai prosesnya. Kita clear, kemudian password cd kurang. Nah, kita udah keluar, pwd. Nah, jika sudah, kita masuk ke dalam latihan soal yang nomor 2. Lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Telusuri directory /bin. Nah, di sini kita mengecek semuanya nih. Nah, di sini kita disuruh untuk menelusuri directory dari menelusuri sistem file yang menggunakan cd, ls, pwd, dan cat. Nah, di sini kita pertama masuk ke dalam cd/bin. Kita clear terlebih dahulu cd/bin. Nah, kita disuruh menelusuri dari cd/bin. Kemudian kita ls, habis kita ls, kita pwd dan cat/bin. Nah, kita udah masuk dalam directory-nya, dan kemudian kita masuk ke dalam user/bin/usr/bin. Nah, kita keluar dulu nih dari bin. Caranya cd, kemudian kita masuk cd/usr/bin. Kemudian kita selusuri nih ls, kita melihat semua isi filenya, kemudian kita pwd, kemudian kita cat/usr/bin. Nah, kita masuk lagi ke dalam /sbin. Kita keluar dulu cd spasi dot. Keluar lagi. Yang berikutnya di sini ada /sbin cd/sbin. Nah, di sini kita mengeceknya dengan ls di situ, terus pwd cat/sbin. Nah, kita sudah masuk dalam directory. Kemudian kita keluar cd dot, kemudian kita masuk ke dalam berikutnya ada cd/tmp. Kita cek semuanya, kemudian kita pwd, dan berikutnya ada cat/tmp. Nah, jika udah, kita keluar cd dot. Terus yang terakhir di sini ada boot cd/boot. Kemudian kita masuk ke dalam, kita ngecek dulu ls, kemudian pwd, kemudian cat/sbin. Boot. Kita keluar. Yang berikutnya di sini ada telusuri directory /dev, identifikasi perangkat yang tersedia. Nah, di sini kita masuk ke dalam directory dev nih. Kita clear dulu. Clear cd/dev. Dev, ada titik. Di situ. Nah, jika sudah, kita ketik who mi. Nah, di sini kita melihat yang dimana user, siapa pemilik dari Anda. Nah, kemudian kita gunakan ls kurang l. Ada banyak nih file-filenya, kemudian kita clear.
Nah, kita masuk ke dalam yang latihan soal nomor 4. Kita keluar terlebih dahulu dari direktori dev. Nah, kita masuk telusuri untuk direktori /prop. Nah, kita masuk di dalam direktori prop. Kemudian di situ tampilkan isi file interrupts. Nah, kita sudah menampilkan tuh di situ. Prop di situ prop. Nah, sudah kita buka. Nah, kita lanjut ke dalam isi filenya ls interrupts. Interrupts ada typo interrupt ts. Nah, jika sudah kita ngecek ke dalam cut, dimana kita dapatkan Anda melihat mengapa data tersebut bisa diversikan akses. Nah, kita masuk ke dalam, kita melihat lagi isi dari interrupts-nya. Kita buka cut nih, cut. Nah, di sini ada balasan beberapa banyak file. Nah, kemudian kita masuk ke dalam device. Masuk ke dalam cut device-nya. Kita masuk. Nah, kemudian di sini kita mengecek filenya, file interrupts ts. Ada interrupts di atas kita typo. Kita harusnya kita masukkan file interrupts R-nya double. Nah, di sini filenya kosong. Kita masuk ke dalam device. Kita lihat cut device. Kemudian kita melihat filenya. Oke, sepertinya di sini ada banyak file. Terus kemudian kita clear dulu biar mudah. Dan kita masuk ke CPU info. Cut. Di sini kita melihat dari CPU-nya kita, info dari CPU kita, prosesor semuanya, dan ada Intel Core, dan di sini ada banyak bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke untuk lihat info. Nah, ini hasilnya. Kita clear terlebih dahulu. Clear, cut, kita lihat uptime. Nah, di sini dan sekarang ada di sini nih bisa dilihat. Kemudian kita masuk ke dalam latihan soal nomor 5. Ubahlah direktori home ke user lain secara langsung menggunakan cd tanda seperti ada kurang username. Nah, di sini kita masuk. Ubahlah direktori home ke user lain secara langsung. Nah, di sini kita masuk dalam direktori home. Ubahlah direktori home. Di sini kita masuk cd
kemudian cd slash jadi spasi rock. cd run with Ray. Di sini kita pakai username-nya siapa ya? Harno. Nah, salah. Run with Ray. Di sini sabut nama cd run with cd username. Sih di sini username-nya kita. Oke. Ya, sudah kita melihatnya WD. Sudah betul. Kemudian kita masuk ke latihan nomor 6, ubahlah kembali dari home Anda. Nah, kita ubah lagi nih, ubah kembali nih. Nah, kita masuk ke dalam tabak. Nah, kita masuk pwd nih. pwd. Nah, jadi untuk kita ubah kembali dari home Anda. Nah, kita bisa memakai cd nih. Nah, kita masuk ke yang nomor 7, buat subdirectory work and play. Nah, di sini kita keluar dulu. Kita masuk ke dalam work and play. Di sini untuk membuat sebuah directory kita bisa memakai mkdir work and play. Nah, kita membuat mkdir 2 sekaligus. Kemudian kita hapus rmdir work-nya. Di sini kita hapus directory work. Nah, kemudian kita ngecek nih ls ada tidak. Di sini yang hanya versi seharusnya play. Nah, ini dia. Worknya sudah tidak ada dikarenakan kita sudah menghapusnya nih di atas tadi. Sudah. Nah, misal tadi kita membuat mkdir work. Nah, kita ls nih tadi ya. Nah, tadi kan ada nih. Mana ya? Nah, ini nih ada di sini. Nah, kemudian kita hapus rmdir work-nya. Nah, maka yang tadi adanya langsung sudah terhapus di sini. Tidak ada beda dengan yang di atas nih. Nah, kita clear. Kita masuk ke dalam yang nomor 9, copy file etc password ke dalam directory home Anda. Nah, kita copy file dari /etc password. Nah, kita copy. Nah, kita copy nih. Copy /etc mana nih? etc password. Kemudian kita masuk ke dalam /home, dimana kita memindahkan ke dalam directory home kita nih, /nama username-nya kalian, kemudian /. Nah, jika sudah kita enter. Nah, kita cek yang tadinya ada mana tadi, ada coba swd. Nah, ini dia sudah masuk. Nah, kita langsung masuk lagi nih, pindahkan ke subdirectory play. Nah, kita pindahkan ke subdirectory file nih. nv password. Kita pindahkan file password ke dalam home username play ls. Nah, di sini kita sudah bisa. Kita pakai yang tadi, tapi di sini kita ls. Lihat isi filenya. Nah, jangan lupa di sini
aplikasi slash. Nah, sudah muncul di sini. Nah, kita sudah memindahkan file password-nya ke dalam subdirectory. Nah, kita masuk ke dalam ubahlah yang ke-11, ubahlah ke subdirectory dan buat symbolic link dengan nama terminal yang menunjukkan perangkat data Y. Apakah terjadi melakukan hard link ke perangkat data Y? Nah, kita masuk ke dalam sublink. Nah, ini. Kita masuk nih ke dalam cd. Sabar, kita hapus dulu play slash dan ln. Tadi kita udah belajar di atas s dan dapat terminal untuk membuat sublink symbolic link. LX lihatnya. Nah, ini sudah ada di sini symbolic link terminal. Kemudian kita keluar cd. Yang ke-12, buatlah nomor Latin soal nomor 12, buatlah file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Hello world diisi dapatkah Anda menggunakan cp menggunakan terminal sebagai file asal menghasilkan efek yang sama. Nah, kita masuk nih. Kita masuk. Terus kita echo, kita clear. Nah, kita buat file echo hello world, terus hello world, terus kita pindahkan dalam hello yang berisi kata hello world, hello.txt. Nah, kita masukkan ke dalam hello.txt ini. Kemudian kita lihat cp hello, kita copy dalam terminal nih, txt terminal, buka terminal, maka dia ada nih hello world. Sudah masuk nih. Kemudian kita dalam latihan nomor 13 dari copy hello.txt ke terminal. Apa yang terjadi nih? Nah, kita copy, terus sudah membuat sebuah. Jika sudah, kita masuk terminal nih, kita copy nih yang dari hello.txt terminal nih ke terminal nih. Apa yang terjadi nih? Nah, kita copy. Copy hello.txt ke dalam terminal home. User play, tadi di dalam play ya, yang terminal. Jika sudah, kita masuk. Nah, di sini bacaannya dia tidak bisa mengakses domainnya level home symbolic link. Nah, masih directory home, coba copy seluruh. Nah, di sini kita tidak bisa untuk mengcopy karena itu dari akses. Nah, itu karena itu level, karena itu dari symbolic linknya itu, jadi kita nggak bisa copy. Nah, terus kita masuk ke dalam pada nomor 14, masih directory home, copy keseluruhan directory play ke directory bernama world menggunakan symbolic link. Nah, kita masuk yang berikutnya nih. Kita copy semuanya ke dalam symbolic link. Ke directory world. Nah, di situ kan yang bernama world. Nah, kita ln, copy seluruhnya itu ln, kemudian slash home, letak di mana terminal itu, directory play, home, username, terminal, sorry, play, terminal. Nah, di sini kita mulai lokasi dari
worknya ini. Nah, home, username, username, work. Nah, enter, kita lihat ls slash home slash lagi work. Nah, sublinknya udah pindah ke dalam menggunakan simbol link nih. Nah, kita udah pindah ke dalam. Nah, ini karena jadi simbol link makanya warnanya berbeda nih. Nah, hapus directory dan isinya dengan satu perintah. Nah, kita hapus directory dengan satu perintah nih. Nah, di sini kita rm untuk menghapus, slash rm untuk keseluruhan dari directory work-nya itu. Kemudian kita lokasi yang mau dihapus nih. Kita masukkan username slash terus work. ls untuk melihatnya apakah sudah terhapus. Nah, di sini sudah tidak ada lagi isi dari work-nya ini. Di sini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat percobaan dan juga latihan yang terdapat dalam modul praktikum ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.